Pengakuan mengejutkan Febrianto, 22, pembunuh Anti Puspitasari, 22, hidup tak tenang gara-gara terus didatangi arwah korban selama pelariannya. Bahkan, Febrianto mengaku korban mendatanginya melalui mimpi dan menyampaikan sejumlah pesan. Sempat kabur selama 5 hari, Febrianto akhirnya ditangkap polisi di wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan, Sumsel, Rabu, 15 Oktober 2025. Anti Puspita, yang merupakan warga Jalan Tegal Binangun Kelurahan Pelaju Darat Kecamatan Pelaju, Palembang itu, ditemukan tak bernyawa dalam kamar Hotel Lendosis yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan IT 2 Palembang, Sabtu, 11 Oktober 2025. Secara bahasa, istilah open BO berasal dari bahasa gaul internet. Kepanjangan BO adalah booking order, yang secara harfiah berarti pemesanan jasa. Namun, dalam penggunaan sehari-hari di Indonesia, istilah open BO bukan bermakna umum atau netral. Istilah ini umumnya digunakan di media sosial atau aplikasi perpesanan sebagai kode atau eufemisme untuk menawarkan jasa prostitusi secara online. Dikutip Tribun Lampung, Co.id dari sripoku.com, Febrianto mengaku dalam pelariannya, ia merasa diteror korban. "Saya didatangi korban di dalam kamar," kata Febrianto dilihat dari video di akun Palembang Jurnalis, Kamis, 16 Oktober 2025. Febrianto mengaku korban meminta dirinya untuk mendatangi makamnya. Selain itu, korban menyuruh dirinya meminta maaf ke keluarga korban. "Suruh datang ke makam buat ziarah, minta maaf suruh ngadain acara selamatan dan disuruh minta maaf kepada keluarga," kata Febrianto. Namun belum sempat ia melakukan hal tersebut keburu ditangkap pihak kepolisian. Febrianto mengaku alasan dirinya tidak menyerahkan diri karena takut. "Saya ambil motor dan ponselnya untuk menghilangkan jejak," kata dia. Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirreskrimum, Polda Sumsel Kombes Pol Johannes Bangun mengungkapkan bahwa hubungan antara Febrianto dan korban bermula dari perkenalan di aplikasi media sosial atau platform kencan. Dari barang bukti yang kita sita ada hubungan pelaku dan korban di platform media sosial. Ada kesepakatan di antara mereka untuk bersama-sama ke hotel dan akan kita kembangkan lebih dalam lagi, ujar Kombes Pol Johannes Bangun saat rilis pelaku, Kamis, 16 Oktober 2025. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keduanya check-in di kamar hotel dengan kesepakatan awal tersangka menyerahkan uang tunai Rp300.000 kepada korban. Mereka sempat melakukan hubungan badan. Namun, ketegangan mulai terjadi ketika tersangka mengajak korban untuk berhubungan intim yang kedua kalinya. Korban menolak. Penolakan ini dikombinasikan dengan kemarahan pelaku karena diminta keluar dari kamar, menjadi pemicu utama aksi keji tersebut. Pelaku kesal disuruh keluar dari kamar, kata Johannes, menegaskan bahwa motif pembunuhan adalah karena pelaku merasa sakit hati dan marah atas penolakan korban.